Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari suatu topik, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Ya, ini adalah materi pembelajaran IPA di kelas 9 semester 1 ya. Disampaikan oleh Bapak sendiri, Habib Ali, untuk anak-anakku peserta didik MTSN 1 Indramayu tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelum dilanjut ke materi, karena ini adalah pertemuan pertama, kita harus tahu kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh kalian. Yang pertama adalah kalian harus mampu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua, kalian harus mampu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kemudian indikator yang menjadi patokan atau acuan bahwa kalian sudah menguasai kompetensi dasar tadi. Untuk pertemuan ini, diantaranya kalian mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kalian harus tahu nama-nama organnya, bentuknya, serta fungsinya. Jadi indikator yang kedua menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, kita mulai saja. Ada yang tahu apa itu reproduksi? Betul, reproduksi itu adalah perkembangbiakan. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup menghasilkan keturunan atau individu baru untuk melestarikan keberadaan spesiesnya atau jenisnya. Kalau manusia, manusia lagi. Kalau kucing, kucing lagi, seperti itu ya. Nah, reproduksi manusia melibatkan sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Ya, jadi adanya laki-laki dan perempuan itu tidak akan bisa terjadi proses reproduksi ketika laki-laki tanpa perempuan atau sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki. Jadi harus ada kedua-duanya. Baik, ini adalah gambar organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ini adalah vas deferens. Vas deferens. Kemudian ini uretra. Ini uretra, saluran. Vas deferens dan uretra ini saluran. Kemudian penis. Penis ini organ laki-laki yang berfungsi tempat keluarnya sperma, tempat keluarnya air kencing. Kemudian ini skrotum. Skrotum itu sebuah kantung yang di dalamnya itu ada testis, ya, yang bentuknya seperti telur. Kemudian epididymis. Nah, ini epididymis yang menempel pada testis. Kemudian ada kelenjar Cowper atau bulbouretra di sini. Kemudian ada kelenjar prostat di sini, dan ada vesicula seminalis atau kantung air mani, kantung sperma. Ini harus kalian pahami namanya apa, bentuknya apa, kemudian fungsinya. Nah, untuk fungsi bisa kita lihat di sini. Untuk organ penis tadi, ya, struktur dan fungsinya itu, penis itu strukturnya atau bentuknya itu merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing.
tempat keluarnya urin dan saluran sperma. Kemudian skrotum. Skrotum itu kantung yang berisi testis. Skrotum itu bisa naik, bisa turun, tergantung suhu. Kalau suhu panas, skrotum akan turun, dan kalau suhu dingin, skrotum akan naik atau mengkerut. Itu tujuannya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan kondisi yang diperlukan untuk produksi sperma. Kemudian testis, ya, yang seperti telur itu, bagian yang bentuknya seperti telur, tersimpan di dalam skrotum, itu adalah tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron, ya. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini kantung yang menempel pada testis, ya, yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Itu adalah tempat penyimpanan sementara untuk sperma. Tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian pes deferens, ya, itu adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Apa itu uretra? Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Saluran yang ada dalam penis, ya, uretra. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis. Ini adalah bagian yang berbentuk seperti kantong kecil, ukurannya kurang lebih 5 cm, yang terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian kelenjar prostat, itu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Dan ada satu lagi, kelenjar Cowper, itu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Kita lanjut. Ini adalah gambar organ penyusun sistem reproduksi perempuan. Ada ovarium sepasang, kiri dan kanan. Kemudian ada tuba Fallopi atau saluran telur, ya, atau oviduct. Kemudian ini infundibulum. Kemudian ada uterus atau rahim. Nah, ada endometrium, itu dinding rahim. Kemudian ada cervix atau mulut rahim ini, dan ada vagina. Vagina. Ovarium itu adalah struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan kiri rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi kalau ditanya apa fungsi ovarium, fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian saluran telur, tuba Fallopi atau oviduct, panjangnya kurang lebih 10 cm, menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian infundibulum berbentuk seperti corong yang merupakan ujung dari tuba Fallopi. Kemudian rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Ya, menstruasi atau haid, ya, itu sebulan sekali akan terjadi menstruasi karena dinding endometrium yang meluruh. Kemudian cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran tempat keluarnya bayi. Kemudian fimbriae, yaitu struktur berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.